Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Surya dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Maharani Safira Putri, Michael Nelson Niki, dan saya sendiri Safina Betari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait mata kuliah real estate. Oke, yang pertama ada analisis makro dan mikro. Next. Nah, di sini kami memilih wilayah Tangerang Selatan. Nah, Tangerang Selatan sendiri merupakan wilayah yang sangat potensial untuk investasi properti karena didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil, lokasinya yang strategis dan dekat dengan Jakarta Selatan, serta infrastruktur transportasi yang terus berkembang. Sementara jumlah penduduk yang besar dengan urbanisasi yang tinggi menciptakan permintaan hunian yang berkelanjutan dan diperkuat dengan keberadaan pusat pendidikan, bisnis, serta kawasan gaya hidup yang mendorong peningkatan nilai properti. Next. Nah, di sini ada jumlah penduduk dan juga laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 sampai 2024. Nah, Pondok Aren sendiri uh, untuk kota Tangerang Selatan memiliki sekitar 1,43 juta penduduk dengan laju pertumbuhannya 1,5% per tahun pada periode 2020 sampai 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan penduduk yang stabil di antara seluruh kecamatan. Wilayah Pondok Aren yang paling menonjol dengan jumlah penduduk yang paling banyak sekitar 301.000 jiwa dan laju pertumbuhan sekitar 1,21% yang menandakan kawasan ini terus berkembang dan semakin diminati sebagai wilayah hunian. Next. Oke, di sini ada ruang terbuka hijau yang pada tahun 2020 sampai 2024. Nah, Pondok Aren sendiri dipilih karena lokasi pengembangannya yang memiliki potensi yang sangat besar. Meskipun ketersediaan ruang terbuka hijaunya ini masih terbatas, sehingga membuka peluang bagi proyek perumahan komersial untuk berkontribusi menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan berkelanjutan melalui penerapan konsep hunian yang berwawasan lingkungan seperti penyedia area hijau, taman skala kecil, dan juga sistem pengelolaan sampah terpadu. Pembangunan ini tidak hanya berorientasi pada nilai komersial, tetapi juga berperan dalam meningkatkan keseimbangan ekologi dan kualitas lingkungan bagi masyarakat sekitar. Next. Oke, di sini ada jumlah penduduk dan juga usia produktif. Dari data ini menunjukkan gambaran umum wilayah penduduk dan usia produktif pada tahun 2024. Nah, tercatat totalnya itu sebanyak 1.474.311 jiwa yang terdiri dari 700 kurang lebih 730 laki-laki dan 740.000 perempuan. Hal ini menunjukkan komposisi yang relatif seimbang. Dari jumlah tersebut, 1.139 juta jiwa termasuk kategori wajib KTP, sementara 468 juta jiwa tercatat sebagai kepala keluarga dengan dominasi laki-laki. Nah, struktur umur ini memperlihatkan bahwa sebagian besar berada pada usia produktif, yakni 15-64 tahun, yang menandakan adanya potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi ini juga menuntut kesiapan dalam penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar bonus demografi dapat dimanfaatkan secara potensial. Next. Nah, jadi di sini ada rencana pembangunan MRT berdasarkan pemberitaan CNBC. Rencana pembangunan MRT yang menghubungkan wilayah Tangerang dan Tangerang Selatan telah mendapatkan dukungan dari berbagai otoritas, termasuk Pemprov Banten, Pemprov DKI, dan juga PT MRT, serta Direktorat Jenderal
Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dalam perencanaannya terdapat 4 opsi koridor utama yang dipertimbangkan, yaitu yang pertama ada trase 1 yang menghubungkan antara Lebak Bulus dan Cisauk, yang kedua ada trase 2 antara Lebak Bulus Rawabuntu melalui kawasan pusat pemerintahan Kota Tangerang Selatan, yang ketiga ada wilayah Lebak Bulus dan Serpong atau Rawabuntu, dan yang terakhir Lebak Bulus Rawabuntu melalui jalur utara yang melintasi Ciputat sampai Cimanggis dan sejajar dengan jalur KRL. Next. Nah, di sini kami memilih lokasi proyek yang berada di Jalan Raya Pondok Aren. Untuk luas tanah lahannya itu sekitar 1 hektar. Untuk lahannya ini berada di pinggir jalan utama. Lahannya ini berada di zona kuning yang diperuntukkan untuk perumahan. Next. Nah, untuk faktor pemilihan, kenapa sih kita memilih lokasi ini? Yang pertama, karena lokasinya strategis. Perumahan ini berada di kawasan Pondok Aren yang super strategis dekat dengan akses transportasi umum. Yang kedua, fasilitas pendidikannya lengkap. Di sini terdapat beberapa sekolah negeri dan juga sekolah swasta, mulai dari SD, SMP sampai SMA. Dan yang terakhir, karena lingkungannya yang nyaman. Kawasan Pondok Aren terkenal ramah keluarga dengan suasana asri dekat dengan masjid, taman, dan sarana olahraga hingga pusat kuliner. Hal ini cocok untuk keluarga yang ingin tinggal nyaman tetapi tetap terhubung dengan pusat kota. And next. uh, ada alasan lain. Yang keempat ada karena fasilitas kesehatan yang lengkap. Di sini terdapat RSUD Pondok Aren, RS Premier Bintaro, RS Pondok Indah Bintaro, dan RSI Bina Medika. Yang kelima, pasar dan pusat perbelanjaan dekat. Nah, jadi di sini terdapat pasar tradisional dan juga modern, serta pusat perbelanjaan modern seperti B-Exchange, Bintaro Plaza, Lotte Mart, dan juga Fresh Market Bintaro. Untuk yang keempat, untuk yang keenam, ada investasi bernilai tinggi karena harga tanah di Pondok Aren terus naik tiap tahun seiring pesatnya pembangunan infrastruktur dan fasilitas. Hunian di sini bukan hanya nyaman ditinggali, tetapi juga menjanjikan sebagai investasi jangka panjang. Next. Nah, di sini ada analisa SWOT. Yang pertama, strength. Untuk lokasinya strategis dekat jalan utama. Yang kedua, dekat fasilitas umum. Dan yang ketiga, legalitas tanah yang jelas. Untuk weakness-nya itu harga tanahnya relatif tinggi. Dua, ketergantungan pada segmen middle class. Yang terakhir, akses macet di jam sibuk. Untuk opportunities-nya itu yang pertama, tren urbanisasi Jabodetabek, yang kedua tren work from home dan hybrid, dan yang terakhir aksesibilitas. Untuk threats-nya itu ada persaingan ketat dengan perumahan sekitar, ada perubahan regulasi tata ruang dan perizinan, dan yang terakhir fluktuasi daya beli masyarakat. Lalu ada tren ekonomi dan demografi. Yang pertama ada kenaikan nilai properti. Kawasan Pondok Aren sejak lama dikenal sebagai area hunian menengah ke atas. Harga tanah di Pondok Aren itu terus meningkat karena dekat dengan pusat bisnis Jakarta Selatan, tol Jor, fasilitas modern. Terus yang kedua ada karakteristik penduduk. Didominasi oleh usia produktif dari umur 25 sampai 45 tahun yang bekerja di sektor jasa, keuangan, pendidikan, dan UMKM. Segmen ini sangat cocok untuk hunian komersil karena membutuhkan tempat tinggal yang fleksibel. Lalu yang ketiga ada daya beli masyarakat. Masyarakat sekitar didominasi oleh kelas menengah pekerja kantoran dan wirausaha dengan daya beli relatif kuat. Adanya fasilitas kredit perbankan dan tren KPR membuat pasar properti tetap hidup meski ada fluktuasi ekonomi. Next. Kalau ada Porter 5 Force, itu yang pertama ada Power of
supplier itu moderate. Harga bahan bangunan dan lahan di kawasan Pondok Aren tuh cenderung meningkat, tetapi masih tersedia banyak pilihan pemasok seperti kayak material, kontraktor, lahan. Hal ini membuat pemasok memiliki kekuatan moderat tidak sepenuhnya mendominasi pasar. Lalu yang kedua ada power of buyer itu high atau tinggi. Konsumen memiliki banyak pilihan properti di sekitar Pondok Aren, mulai dari rumah residensial, apartemen, hingga ruko modern. Karena itu daya tawar pembeli tinggi. Developer harus memberi nilai tambahan seperti lokasi strategis, desain fleksibel, atau fasilitas pendukung agar menarik minat pasar. Lalu yang ketiga ada trade of substitute itu moderate. Alternatif properti seperti apartemen, rumah biasa, atau ruko menjadi substitusi dari rumah komersil. Namun konsep dual function atau hunian sekaligus usaha itu masih memiliki keunggulan tersendiri bagi keluarga maupun pelaku UMKM. Lalu ada rivalry among kompetitor itu tuh cenderung high, tinggi. Persaingan di Pemekaran itu sangat ketat karena banyak developer besar sudah hadir. Mereka menawarkan produk dengan kualitas harga dan fasilitas berbeda. Hal ini mendorong developer rumah komersil untuk fokus pada diferensiasinya. Misalnya nih, desain, fleksibilitas, atau aksesibilitas. Lalu ada trade-off new entrant, itu cenderung moderate. Masih ada peluang bagi pendatang baru untuk masuk ke pasar Pondok Aren. Namun, keterbatasan lahan strategis dan modal tinggi untuk akuisisi menjadi hambatan. Karena itu ancaman pemain baru tergolong moderate. Next. Lalu kita masuk ke konsep development. Next. Jadi untuk nama perumahan kita tuh Bumi Aren Estate. Untuk tagline-nya tuh Harmony of Nature and Living. Next. Lalu ini untuk site plan perumahan Bumi Aren Estate. Yang pertama di sini ada di kiri atas ada gerbang utama. Lalu yang biru ini tipe yang 90/60 itu ada 45 unit. Terus yang kuning ini ada 100/72 itu ada 45 unit. Lalu untuk fasilitas umumnya itu ada clubhouse di kanan tengah. Lalu di sini ada lapangan serbaguna indoor yang abu-abu. Lalu di sampingnya nih ada taman bermain anak-anak. Untuk sirkulasi dan parkirnya itu jalan utama luas untuk 2 mobil. Terus teras rumah luas untuk mobil. Terus ruang terbuka hijaunya tuh di sekitarnya tuh ada taman-taman di sekitar perumahan. Next. Lalu untuk tipenya tadi ada 2, yang 90 dan 60. Lalu yang kedua nih ada 100 sama 72. Next. Untuk denah tipe unit pertama itu ada 3 lantai. Yang lantai pertama ada carport, teras depan, dan taman kecil. Terus ada ruang tamu, ruang makan, dan dapur bersih. Terus dapur kotor di area belakang. Lalu ada 2 kamar tidur tamu, 1 kamar mandi, kamar belakang kecil, kamar dan kamar mandi ART. Lantai 2-nya tuh ada 1 kamar utama, kamar mandi dalam, dan ruang pakaian atau walk-in closet. Lalu ada 2 kamar anak, 1 kamar mandi luar, balkon depan. Lalu lantai 3 nih lantai kecil ada buat laundry sama drying room. Next. Untuk tipe unit 2 nggak jauh beda. Paling untuk luasnya aja yang beda. Isinya juga masih sama. Next. Lalu untuk RAB dan cash flow projection. Next. Untuk luas tanahnya ini ada 10.000 meter persegi. Untuk harga tanahnya tuh di 9,624500 miliar. terus di sini kan kita ada 2 tipe, masing-masing 45 unit. Untuk tipe unit pertama kita jual di harga 1.984.000.000. Lalu untuk tipe unit kedua itu 2.332.500.000. Next. Oke, selanjutnya untuk rencana anggaran biayanya, itu pembelian tanah kita itu ada di 57 juta. Totalnya itu jumlah biayanya di 98 M 156 juta. Untuk total biayanya tuh di 99 juta termasuk biaya OH itu di 99 M 663 juta 550.
Margin totalnya itu di 94.578 miliar. Untuk biaya bunga dan pajak itu di 15.200 juta. Margin total yang kita dapat dari penjualan itu di 40,87%. Selanjutnya di analisis cash flow. Untuk di cash in sendiri kita mulai dari bulan Februari sampai ke bulan September dengan mencapai 45 total rumah per unit untuk 2 tipe rumah. Untuk cash out-nya sendiri bisa dilihat ada harga perolehan tanah sertifikat itu 57 juta ya, 747. Biaya pengolahan tanahnya di situ juga ada 100 yaitu. Terus ada izin warga. Untuk biaya desain, perizinan dan legalitas itu ada biaya izin warga, izin desa, rekomendasi kecamatan, izin lokasi, konsultan perencana, UKL, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada analisa pembiayaan proyek. Segmentasi pasarnya itu demografinya itu pasangan muda dan milenial. Psikografinya itu mencari hunian pertama atau first home buyer, mengutamakan akses transportasi atau TOD dan fasilitas keamanan atau one gate system. Analisis pesaingnya itu kategorinya itu kita bagi jadi 3 kategori. Yang pertama itu kompetitor A atau perumahan lama. Contohnya itu PJMI dengan harga tipe 45 itu 600 sampai 900 juta. Statusnya rumah tua, kelebihannya lahan luas, kekurangannya itu banjir. Terus kompetitor B atau klaster baru sejenis. Contohnya namanya klaster mini. Harganya itu 850 juta sampai 1,1 miliar dengan kondisi baru. Statusnya inden atau ready stock terbatas, kelebihannya desain modern, bangunan baru, kekurangannya row jalan akses sempit. Terus yang terakhir itu kompetitor C itu developer menengah, contohnya Grand Villa Bintaro. Harganya itu di 1,2 miliar sampai 1,5 miliar. Statusnya fasilitas lengkap, ready stock. Kelebihannya keamanan terjamin, jalan lebar, bebas banjir. Kekurangannya harga tinggi, lokasi mungkin lebih jauh dari puskesmas. Selanjutnya ada analisis finansial. Untuk total biaya proyeknya itu tanah kita di 55 M, konstruksinya di 38,48 M, infrastrukturnya di 10 M, perizinan di 5 M, marketing dan overhead di 6 M, total investasinya itu ada di 114,48 M. Sumber pembiayaannya itu untuk modal sendiri itu kita di 40%, 45,79 M. Pinjaman banknya 60%, 68,69 M. Selanjutnya analisis resiko. Kategori resikonya kita bagi menjadi 4. Resiko yang pertama itu risiko konstruksi. Potensi masalahnya kenaikan harga material, keterlambatan kontraktor. Strategi mitigasinya kontrak lamsam atau harga tetap dengan kontraktor. Sediakan dana kontingensi 5-10%. Yang kedua ada risiko pasar, unit tidak laku, persaingan harga. Strategi mitigasinya itu riset pasar mendalam, sistem NUP atau nomor urut pemesanan untuk tes pasar, strategi atau early bird price. Yang ketiga itu ada risiko legalitas. Potensi masalahnya itu ada sertifikat ganda, izin IMB atau PBG tertahan. Strategi mitigasinya itu due diligence lahan secara ketat di BPN, pastikan lahan sudah split zinc atau pecah sertifikat sebelum akad kredit. Yang terakhir ada risiko finansial, potensi masalahnya itu ada suku bunga naik, gagal bayar utang. Nah, strategi mitigasinya itu ada hedging suku bunga, menjaga rasio utang terhadap ekuitas atau DER yang sehat. Selanjutnya ada strategi marketing dan penjualan. Ada 4. Yang pertama ada media sosial lewat Instagram, TikTok, atau Facebook.
promosi melalui foto, video rumah, dan konten edukasi seperti simulasi cicilan untuk menjangkau calon pembeli secara luas dan cepat. Marketplace properti, pemasangan iklan di platform jual beli properti untuk menjangkau konsumen yang sedang aktif mencari rumah. Ada pameran properti, mengikuti pameran di mall atau hotel untuk mempertemukan produk perumahan dengan calon pembeli potensial secara langsung. Brosur dan spanduk lokasi strategis, penyebaran brosur dan pemasangan spanduk di area ramai untuk meningkatkan awareness masyarakat sekitar. Yang terakhir ada open house atau show unit, memberikan kesempatan calon pembeli melihat langsung kondisi fisik rumah sehingga meningkatkan kepercayaan. Lalu ada strategi penjualan, sistem follow up cepat, setiap calon pembeli yang masuk segera ditindaklanjuti oleh tim sales agar tidak kehilangan minat. Kualifikasi calon pembeli, menyesuaikan penawaran berdasarkan kemampuan finansial, pendekatan konsultatif oleh sales. Sales berperan sebagai konsultan dengan menjelaskan spesifikasi rumah dan simulasi KPR secara jelas. Skema pembayaran fleksibel itu menyediakan KPR, cicilan DP, dan subsidi biaya akad. Proses closing terarah itu ada mengarahkan konsumen dari site visit hingga akad secara sistematis. Struktur perusahaan developernya itu terdiri dari CEO, lalu dibagi menjadi 4 di bawahnya, yakni tim finance, marketing, hukum dan legalitas, serta operasional dan pengembangan proyek. Terus ada kesimpulannya. Kesimpulannya itu berdasarkan analisis data rumus Ganevo dengan menggunakan asumsi durasi proyek standar selama 2 tahun dan tingkat bunga harapan discount rate sebesar 12%, proyek ini menunjukkan kinerja finansial yang sangat sehat. Hasil estimasi memperlihatkan nilai NPV-nya itu positif di angka kurang lebih 54,4 miliar, serta tingkat pengembalian modal atau internal rate of return yang mencapai kisarannya itu 68 hingga 72%. Tingkat angka profitabilitas ini dipicu oleh struktur biaya yang efisien dan margin laba bersih sebesar 40,87%. Dengan demikian, bisa disimpulin bahwa proyek ini sangat layak atau visible untuk dijalankan karena menawarkan potensi keuntungan yang jauh melampaui rata-rata bunga perbankan maupun instrumen investasi lainnya. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.